Perkenalkan, nama saya Fajrin Narotama. Saya alumni Siskal Angkatan 2006. Saat ini saya bekerja di TNI Angkatan Laut, tepatnya di Satuan Kapal Selam Kormada II sebagai diving officer. Kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar master degree melalui program beasiswa LPDP. Dulu waktu SMA, cita-cita saya sebetulnya ingin jadi mengambil seperti orang tua, entah jadi guru atau PNS atau mungkin jadi aparat. Tapi kenapa saya memilih Siskal ini sebetulnya out of the box kayaknya. Jadi saya mengelompokkan kampus-kampus, terutama jurusan-jurusan. Saya bikin semacam ini, data-data semacam, oh ini jurusan-jurusan memiliki lapangan pekerjaan yang banyak. Ini jurusan-jurusan yang jarang peminat. Terus akhirnya saya gabungkan mana jurusan yang lapangan pekerjaannya banyak sama mana jurusan yang jarang peminat ini tadi saya pertemukan. Nah, diantaranya ada jurusan teknik sistem perkapalan di situ. Ya, saya memilih teknik sistem perkapalan selain di jurusan yang lain. Ya, saya berpikir ya lapangan kerjanya sangat luas. Terutama negara ini kan lebih banyak lautnya daripada daratannya. Dan industri perkapalan juga banyak. Dan setelah saya baca pun peluang karirnya untuk teknik sistem perkapalan tidak hanya di dunia pelayaran, dunia kemaritiman, juga di bisnisnya juga. Bahkan di segi asuransinya, foundingnya juga, dan quality controlnya. Dan ini jurusan yang kompleks kalau yang saya amati waktu SMA dulu. Jadi jujur saya memilih Siskal ini berdasarkan saya membuat semacam diagram Venn tadi itu. Jadi tidak ada target saya harus kuliah mana, awalnya tidak ada. Saya hanya mengelompokkan jurusan mana yang lapangan pekerjaannya luas, tapi minim saingan untuk masuknya. Oh ya, saya lupa, saya tambahkan lagi bahwa saya ada 3 kelompok. Jadi jurusan yang langka, terus jurusan yang lapangan pekerjaannya yang paling banyak, sama jurusan yang jarang ada peminatnya waktu itu. Saya bilang langka karena kebetulan waktu tahun 2006, seingat saya jurusan teknik sistem perkapalan cuma ada 3 di Indonesia. Jadi paling enggak kan saya berpikir kalau lulus saingannya pun nggak banyak, dan masuknya juga saingan nggak banyak, keluarnya juga saingan nggak banyak. Saya berpikirnya ke arah sana. Pengalaman paling berkesan saat kuliah di Siskal itu saat saya mendapatkan nilai D waktu itu. Saya mendapatkan beberapa mata kuliah dapat nilai D, saya dipanggil dosen wali. Ada beberapa kalimat yang menurut saya sebagai pelecut itu. Saya diberitahu bahwasanya bahwa orang mahasiswa teknik di ITS pada waktu itu menghabiskan anggaran paling tidak sekitar 30 juta, 60 juta, tapi saya cuma bayar 2 juta per tahunnya. Nah, misalkan ada anak dari orang lain yang punya kesempatan sama lebih saya, mungkin dia akan berupaya lebih baik lagi untuk kuliahnya. Jadi saya diberitahu seperti itu ya seakan-akan oh ya saya harus memantaskan diri saya. Nah, itu pengalaman yang paling mengena untuk saya waktu kuliah di Siskal. Paling enggak ini pelecut buat saya untuk lebih fokus lagi, untuk lebih bertanggung jawab. Waktu itu saya awalnya tidak ada minat yang kuat untuk masuk ke militer. Hanya saja ada beasiswa TNI yang tidak ada yang mendaftar waktu itu. Akhirnya saya mendaftar beasiswa TNI, dan ternyata beasiswa TNI waktu itu dari Ikatan Dinas. Jadi setelah lulus kuliah saya harus wajib mengabdikan diri sebagai perwira TNI. Dibutuhkan ada sekitar 3 orang, yang daftar cuma saya, ya alhamdulillah rezeki. Dan setelah saya masuk TNI, alhamdulillah, ya kalau ada senior yang bilang ilmu kuliahmu yang kepake cuma 5%, itu salah. Saya merasakan ilmu kuliah saya yang saya peroleh di Siskal seluruh mata kuliah itu, ya itu hanya sebagian dari apa yang saya kerjakan di Angkatan Laut. Karena kita nggak di TNI ini, saya tidak hanya berpikir sebagai perwira teknik, tapi juga saya harus paham tentang regulasi, paham tentang legalnya. Terus saya juga paham tentang plannernya, termasuk decision makingnya juga. Ini yang menurut saya ini nggak ada di kuliah memang.
nggak ada di kuliah teknik dan perkapalan, tapi kita harus menambah diri. Bahkan saya juga menambah sertifikasi profesi saya di bidang pengadaan barang dan jasa dan welding inspector hanya karena untuk memperkuat kemampuan saya untuk bekerja di TNI AL. Buat adik-adik sekarang ini kan saya amati hobinya nongkrong ngobrol. Oke, silakan, nggak apa-apa hobi nongkrong ngobrol. Tapi kalau bisa membahas tentang apa yang di perkuliahan. Kerjakan tugas bersama-sama, kasih motivasi teman-temannya yang tugasnya belum selesai, atau temannya yang tertinggal semesternya, kasih semangat. Terus bangun komunikasi. Ini ada grup alumni atau apa, atau mungkin ada alumni datang ke sini, ajak ngobrol, kenalan nggak apa-apa. Karena mereka pasti sudah punya pengalaman kerja, mereka punya case, mereka punya ilmu aplikatif yang mungkin belum tentu ada didapatkan waktu di kuliah saat ini. Itu ada adik jaring. Ada ajak ngobrol, kalau ada permasalahan kuliah, silakan ngobrol dengan alumni, nggak apa-apa. Mereka malah kan punya pandangan lebih aplikatif lagi. Tidak dari sisi textbook saja. Karena sebetulnya memang textbook itu berasal dari teori lapangan yang dijadikan buku. Jadi mohon agar mengembangkan diri, komunikasi, sama jangan mudah menyerah, selalu ambil positifnya dari apapun yang terjadi.